Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Ratri Variani MKes, merupakan salah satu dosen tetap di jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran. Izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu dan tergabung menjadi tim pengajar, yaitu mata kuliah Bahan Kedokteran Gigi atau Dental Material. Identitas mata kuliah, kode mata kuliah KG 3009 yang merupakan mata kuliah wajib, di mana mata kuliah ini terdapat pada semester 2. Bobot SKS pada mata kuliah ini adalah 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan. Untuk pertemuan ke-8 dan ke-16 masing-masing adalah UTS dan UAS. Deskripsi mata kuliah ini, dental material merupakan suatu ilmu tentang bahan kedokteran gigi yang mempelajari jenis bahan, komposisi, sifat, kegunaan, dan cara penggunaannya. Tujuan mempelajari dental material dan teknik memanipulasi adalah untuk mengetahui kriteria pemilihan bahan-bahan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Proses pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran, ceramah, small group discussion, cooperative learning, simulasi, dan praktikum di preklinik. Pengajaran mengacu pada prinsip DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Capaian pembelajaran mata kuliah meliputi 1. Menjelaskan tentang pemilahan bahan tambalan sesuai indikasi. Kedua, menjelaskan tentang dental material yang digunakan dalam perawatan endodontik. Ketiga, menjelaskan tentang dental material yang digunakan dalam perawatan konservasi. Keempat, menjelaskan tentang dental material yang digunakan dalam perawatan gigi rehabilitatif. Kelima, menjelaskan tentang bahan kedokteran gigi lainnya. Capaian sub SPMK terdapat 14. Sub pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami bahan-bahan yang digunakan dalam bidang konservasi, yaitu bahan semen dan tumpatan sementara. Sub CPMK kedua, menjelaskan dan memahami bahan-bahan yang digunakan dalam bidang konservasi, yaitu bahan tumpatan gelas ionomer semen. Sub CPMK 3 menjelaskan dan memahami bahan-bahan yang digunakan dalam bidang konservasi, yaitu bahan tumpatan resin komposit. Sub CPMK 4 menjelaskan dan memahami bahan-bahan yang digunakan dalam bidang konservasi, yaitu bahan tumpatan inlay dan onlay. Sub CPMK 5 menjelaskan dan memahami bahan-bahan yang digunakan dalam bidang endodontik atau perawatan saluran akar, meliputi bahan irigasi, bahan sterilisasi, dan bahan pengisi saluran akar. Sub CPMK 6 menjelaskan dan memahami bahan-bahan yang digunakan dalam rehabilitatif atau bahan cetak. Sub CPMK 7 menjelaskan dan memahami bahan kedokteran gigi lainnya atau bahan disclosing agent. Sub CPMK 8 menjelaskan dan memahami bahan yang digunakan dalam bidang rehabilitatif, yaitu bahan gigi tiruan cekat dan lepasan. Sub CPMK 9 menjelaskan bahan-bahan kedokteran gigi lainnya, yaitu bahan perawatan visur. Sub CPMK 10 menjelaskan dan memahami bahan kedokteran gigi lainnya, yaitu bahan pap capping. Sub CPMK 11 menjelaskan dan memahami bahan kedokteran gigi lainnya, bahan poles seperti whitening dan bleaching. Sub CPMK 12 menjelaskan dan memahami bahan kedokteran gigi lainnya, yaitu bahan poles atau bahan veneer. Sub CPMK 13 menjelaskan dan memahami bahan kedokteran gigi lainnya, yaitu bahan perawatan ortodontik. Dan yang ke-14 menjelaskan dan memahami bahan kedokteran gigi lainnya, yaitu bahan wax untuk oklusi gigi.
Untuk materi pembelajaran, terdapat 14 materi. Yang pertama, bahan yang digunakan dalam bidang konservasi, yaitu bahan semen dan tumpatan sementara. Yang kedua, bahan yang digunakan dalam bidang konservasi, yaitu bahan tumpatan gelas ionomer semen. Yang ketiga, bahan yang digunakan dalam bidang konservasi, yaitu bahan tumpatan tetap resin komposit. Yang keempat, bahan yang digunakan dalam bidang konservasi, yaitu bahan tumpatan inlay dan onlay. Yang kelima, bahan yang digunakan dalam bidang endodontik atau perawatan saluran akar terdiri dari bahan irigasi, bahan sterilisasi, dan bahan pengisi. Untuk keenam, bahan-bahan yang digunakan dalam bidang rehabilitatif yaitu bahan cetak. Yang ketujuh, bahan kedokteran gigi lainnya yaitu bahan disclosing agent. Yang kedelapan, bahan yang digunakan dalam bidang rehabilitatif yaitu bahan gigi tiruan dan lepasan. Kesembilan, bahan kedokteran gigi lainnya yaitu bahan perawatan visur. Ke-10, bahan kedokteran gigi lainnya yaitu bahan pap capping. 11, bahan kedokteran gigi lainnya yaitu bahan polis seperti whitening dan bleaching. 12, bahan kedokteran gigi lainnya seperti bahan veneer. 13, bahan kedokteran gigi lainnya yaitu bahan perawatan ortodontik. Dan ke-14, bahan kedokteran gigi lainnya yaitu bahan wax untuk oklusi gigi. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada pengajaran ini adalah yang pertama, ceramah dan tanya jawab. Kedua, small group discussion. Ketiga, cooperative learning. Keempat, simulasi. Dan kelima, praktikum di preklinik. Saya menerapkan interaction dalam pengajaran saya bisa didapat dari tanya jawab dari dosen dan mahasiswa, kemudian dari hasil diskusi, baik saya lakukan di kelas maupun di Google Classroom ataupun WhatsApp group. Untuk assessment, saya memberikan penilaian terhadap beberapa unsur penilaian. Seperti yang pertama, untuk teori, aktivitas mahasiswa saya berikan 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Untuk praktek, meliputi aktivitas mahasiswa, yaitu 10% tugas, 20% laporan praktikum, 30% untuk ujian praktikum, 40%. Nilai akhir merupakan penjumlahan dari 50% nilai teori dan 50% nilai praktek. Saya juga memberikan rubrik penilaian. Di antaranya dalam bentuk tugas saya, salah satunya yaitu berupa penyajian atau presentasi terhadap beberapa bahan kedokteran gigi. Di sini saya membuat rubrik penilaian meliputi format penilaian diskusi kelompok, kemudian untuk format penilaian presentasi kelompok, kemudian dan untuk penilaian makalah itu sendiri. Demikian penyampaian saya terkait mata kuliah bahan kedokteran gigi atau dental material. Berikutnya akan ditayangkan video pengajaran saya dalam mengajar mata kuliah bahan kedokteran gigi pada salah satu materi, yaitu bahan yang digunakan dalam bidang endodontik atau perawatan saluran akar yang terdiri dari bahan irigasi, bahan sterilisasi, dan pengisi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Baik dan sehat ya tentunya. Ya. Tadi PJ-nya sudah absen kan? Ya. Ya, baik. Untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang bahan perawatan saluran akar ya. Ini pertemuan yang ke-5 ya. Nah, sebelum kita membahas tentang bahan perawatan saluran akar, kita review dulu tentang pertemuan yang sebelumnya, tentang bahan tumpatan inlay dan onlay. Nah, berdasarkan pertemuan sebelumnya, kira-kira apa yang Anda ketahui tentang bahan tumpatan inlay dan onlay dan apa kira-kira indikasinya? Siapa yang bisa? Ya, silakan Yosefina. Bahan inlay merupakan restorasi indirect yang dibuat dari bahan kaku, logam, atau porselin yang dimasukkan ke dalam kavitas dan disementasikan. Kemudian onlay itu sama dengan inlay, restorasinya ini dilakukan dengan melibatkan bagian kap saja. Kemudian indikasi dari restorasi ini tergantung dari luasnya karies atau struktur jaringan gigi yang tinggal dan kebersihan logam mulut.
Terima kasih untuk Yosefina. Jadi kita review yang materi sebelumnya bahwa bahan tumpatan inlay dan onlay itu ada indikasinya, tidak bisa untuk kavitas yang kecil ya. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar tentang bahan tumpatan tetap juga kan, itu ada indikasinya. Tapi kalau kerusakannya sudah meluas dan kemudian sudah melibatkan daripada tonjol cups, itu maka rencana perawatannya adalah menggunakan bahan tumpatan inlay atau onlay, dan itu biasanya indirect. Maksudnya indirect itu apa? Dikirim ke technical gigi ya. Itu yang kita review dari materi sebelumnya. Baik, untuk pertemuan pada kali ini materinya adalah tentang bahan perawatan saluran akar. Sudah pernah mendengar bahan perawatan saluran akar? Udah ya. Misalnya begini, misalnya ada pasien datang kemudian dengan keluhannya sakit gigi. Jadi kita pelajari dulu tentang definisinya dulu ya. Kemudian definisi daripada perawatan saluran akar itu apa? Ini ada beda dengan bahan tumpatan inlay dan onlay. Jadi kalian harus memahami bahan tumpatan atau bahan kedokteran gigi itu pertama dari definisinya dulu. Jadi bahan perawatan saluran akar itu adalah perawatan yang dilakukan pada pulpa yang luka atau pulpa yang mengalami infeksi atau pulpa yang mengalami nekrosis atau mati sehingga dapat mempertahankan gigi dan fungsinya dalam lengkung gigi. Jadi perawatan saluran akar itu adalah salah satu upaya untuk mempertahankan gigi selama mungkin dalam rongga mulut. Usahakan kepada pasien itu jika memang giginya masih bisa dilakukan perawatan, bisa kalian melakukan rencana perawatan atau merencanakan dengan menggunakan atau terapi dari perawatan saluran akar. Tujuan utamanya adalah melarutkan jaringan pulpa dan nekrosis, menghilangkan bakteri dari saluran akar dan mencegah kontaminasi ulang dari bakteri yang ada pada saluran akar. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini gambar gigi di sini. Ada beda? Ada ya. Yang satu ini kira-kira pada lapisan mana? Email. Ini yang kedua dentin ya. Kalau pada lapisan email dan dentin, kira-kira pertanyaan ini jawabannya apa? Apakah bisa ditumpat langsung? Bisa ya, dengan melakukan apa? Penambalan dengan menggunakan bahan tumpatan apa? Glass ionomer semen atau resin komposit. Kita lihat gambar selanjutnya. Bagaimana dengan ini? Ini sudah mengenai lapisan apa? Pulpa ya. Di pulpa itu ada apa? Ada saraf, ada pembuluh darah, ya kan? Sehingga kalau ada pasien dengan kasus yang seperti ini, jangan diberikan rencana perawatan dengan penambalan glass ionomer ataupun resin komposit, karena dia tidak bisa dilakukan penambalan langsung. Kalau kalian pada posisi kasus seperti ini, karena lakukan penambalan langsung, maka yang terjadi adalah nanti bengkak ya, akan terjadi infeksi malah ya. Bahan perawatan saluran akar, jadi di sini macamnya itu ada 3. Kita kenal ada bahan irigasi saluran akar, ada bahan sterilisasi, dan bahan pengisi. Jadi kalau untuk perawatan saluran akar itu memang tidak bisa dilakukan sekali penambalan. Dia harus dibersihkan dulu saluran akarnya, kemudian dilakukan sterilisasi. Jadi diambil saluran akarnya untuk kemudian dilakukan pengisian saluran akar. Nah, ini tahapan daripada perawatan saluran akar. Jadi ini kita lihat, kita lakukan pembukaan dulu pada syarafnya. Setelah itu kita masukkan alat untuk membersihkan atau istilahnya mempreparasi daripada saluran akar ya, saluran akarnya. Nah, kemudian setelah dilakukan preparasi, kemudian dilakukan irigasi juga dan sterilisasi, setelah itu baru dilakukan pengisian saluran akar. Nah, kita kenal dalam perawatan saluran akar itu merupakan bagian dari endodontik ya. Nah, di sini kita kenal ada yang namanya triad endodontik ya. Satu adalah preparasi. Jadi gigi kalau dengan kasus yang sudah mengenai saraf tetap akan dilakukan preparasi ya. Dilakukan pembersihan dan dilakukan pembentukan. Tujuannya apa dilakukan pembentukan? Supaya bahan bisa masuk ke dalam saluran akar. Kemudian yang kedua adalah sterilisasi. Yang ketiga adalah pengisian saluran akar. Nah, yang pertama
ini adalah bahan irigasi ya. Apa itu bahan irigasi? Zat atau larutan yang digunakan untuk membersihkan dan saluran akar gigi. Biasanya digunakan dalam prosedur endodontik untuk menghilangkan sisa jaringan bakteri debris dari saluran akar ya, memastikan kebersihan dan sterilisasi sebelum mengisi saluran akar itu dengan menggunakan bahan pengisi. Jadi bahan irigasi itu sangat penting dan biasanya dilakukan pada saat melakukan preparasi saluran akar ya. Nah, tujuan irigasi adalah yang pertama mengeluarkan debris ya. Perawatan saluran akar keberhasilannya itu bahwa saluran akar itu harus bersih, tidak ada kontaminasi daripada bakteri dan sebagainya. Sehingga perlu dilakukan irigasi, mengeluarkan debris, melarutkan jaringan dan smear layer yang memang ada di gigi ya. Kemudian sebagai antibakteri dan pelumas. Nah, ini contohnya kalau kita melakukan irigasi pada gigi atas. Ya, kalau gigi atas itu kita juga bisa melakukan menggunakan kasa, atau kalau secara ininya kita bisa menggunakan suction, karena bahan irigasi itu sebagian besar bentuk konsistensinya adalah cair ya. Kemudian fungsi irigasi yang pertama adalah membuat lingkungan basah. Kalau lingkungan basah maka dentin bisa dikeluarkan dari kamar pulpa. Kemudian cairan irigasi ini bisa memasuki kanal aksesoris. Tahu kanal aksesoris itu adalah saluran akar tambahan. Dan fungsi irigasi yang ketiga adalah supaya file itu atau alat yang digunakan untuk mereparasi saluran akar itu tidak mudah patah ya. Kemudian di sini macamnya kita kenal ada sodium hipoklorit atau nama lainnya ada NaOCl ya. Kemudian ada hidrogen peroksida, ada ETA, ada larutan salin, dan ada klorheksidin. NaOCl dengan hidrogen peroksida atau NaOCl dengan ETA ini bisa gunakan kombinasi. Karena pada waktu kita melakukan preparasi itu dengan menggunakan beberapa alat dengan nomor dari yang kecil sampai yang besar disesuaikan dengan lebar saluran akar. Nah, kemudian macam-macamnya ini kita bisa lihat ya. Jadi untuk memahami kita tuh melakukan identifikasi, karena pada akhir perkuliahan di sini kalian harus mampu melakukan identifikasi atau memilah bahan ini sesuai dengan kebutuhan. Kita bacanya adalah dari keterangan yang ada di kemasan. Ya, kalau irigasi itu biasanya tulisannya di sini irrigation for root canal. Kalau ada keterangannya di kemasan itu irrigation for root canal, itu bisa digunakan sebagai bahan irigasi. Ada di sini natrium klorid atau NaOCl, ada H2O2, ada klorheksidin, ada ETA, dan ada salin ya. Ini yang bisa digunakan untuk sebagai bahan irigasi. Tekniknya biasanya memang sebagian besar cairan ya. Di sini menggunakan disposable syringe. Jadi kita tempatkan syringe itu ke dalam saluran akar. Jadi situ kemudian baru disemprotkan dengan sedikit atau tanpa tekanan. Kemudian jangan lupa setelah ini dilakukan pengeringan. Selanjutnya adalah sterilisasi. Kalau irigasi tadi untuk membersihkan saluran akar, kalau sterilisasi untuk memberikan bahan kimia, bahan antiseptik pada rongga pulpa untuk menghilangkan sisa mikroorganisme yang kemungkinan masih ada pada saat preparasi itu selesai dilakukan. Di sini kalau kita temukan di dalam suatu kemasan ada tulisannya desinfeksi. Ya, itu sama di sini artinya bisa digunakan untuk bahan sterilisasi saluran akar. Kemudian ada intracanal dressing, itu bisa digunakan sebagai bahan sterilisasi. Nah, maksudnya dan tujuan sterilisasi saluran akar yang pertama untuk memelihara keadaan steril daripada saluran akar. Jadi kalau mau dilanjutkan bahan pengisian saluran akar, posisi daripada saluran akar itu harus steril ya, dengan menggunakan obat-obat sterilisasi ya. Yang kedua, untuk mengurangi semua mikroflora yang dalam hubungan dentinalis yang tidak terjangkau instrumen ya. Kemudian untuk mencegah terjadinya infeksi ulang. Sifatnya sekarang ya. Jadi setelah kalian tahu itu maksud, tujuan, sifatnya yang perlu kalian tahu adalah yang pertama, bahan itu tidak boleh mengiritasi ya. Kemudian harus efektif membunuh mikroorganisme. Ini macam-macamnya. Jadi ini ada Rockless, ada Pulpevit, ada apa namanya Gresotin. Di sini ada CAKM dan ada Triclesol for
formalin. Ini adalah beberapa macam daripada bahan sterilisasi. Caranya bagaimana? Nah, setelah irigasi tadi, ya toh, kemudian dikeringkan dan kita buat bulatan kapas kecil. Nah, yang telah dibasahi oleh bahan sterilisasi. Jangan terlalu basah. Ya, itu harus nanti dikeringkan di kapas kering, baru kemudian dimasukkan ke dalam saluran akar ya. Dia pada dasar kamar pulpa lalu ditumpat sementara ya. Pada keterangan yang ini, saluran akar lebar, aspirasi dengan gulungan kapas sekitar fal. Tapi kalau saluran akarnya sempit, maka menggunakan paper point. Ya, kemudian di sini desinfeksi. Cara kerjanya obat sterilisasi itu diperoleh dari penguapan daripada bahan sterilisasi yang ada di kamar pulpa. Nah, ini kita lanjut setelah sterilisasi. Itu ada bahan pengisi saluran akar ya. Ada obturation, definisinya adalah bahan yang digunakan untuk mengisi saluran akar setelah tahapan daripada preparasi dan sterilisasi saluran akar. Karena obat sterilisasi itu kita kenal dengan namanya rotasi of medikamen. Artinya apa? Terjadi perputaran. Jadi pada saat misalnya pasien datang, sudah dilakukan preparasi dan irigasi, dan kemudian dilakukan sterilisasi. Sterilisasi yang pertama misalnya kita gunakan TKF atau CHKM. Nah, untuk kunjungan berikutnya tidak boleh dilakukan pemberian obat sterilisasi yang sama. Harus beda. Misalnya pertama kita menggunakan CHKM, ya kan? Kunjungan berikutnya kita harus menggunakan obat sterilisasi atau bahan sterilisasi yang berbeda. Tadi kan ada Procles, ada Cresopen. Nah, itu harus berbeda ya. Nah, itu pemberiannya selama 3 sampai 5 hari. Nah, setelah itu kunjungan berikutnya juga tidak boleh sama dengan kunjungan sebelumnya. Jadi kalau ada beberapa kali kunjungan, misalnya 1, 2, dan 3, yang satu kita memberikan tadi Cresopen misalnya. Kunjungan yang kedua kita dengan menggunakan obat CHKM. Nah, kunjungan selanjutnya bisa menggunakan Cresopen lagi. Itu yang dikatakan dengan rotasi medikamen ya. Kemudian di sini bahan pengisi ini, kalau kita memahami suatu di kemasan itu, kita tidak akan menemukan bahwa di dalam kemasan itu ada tulisannya bahwa dia berfungsi sebagai bahan pengisi. Pasti ada, tapi dengan biasanya kebanyakan dengan bahasa Inggris ya. Kita pahami saja bahwa biasanya kalau bahan pengisi itu ada yang namanya obturation material atau root canal filling atau sealer. Itu berarti namanya daripada bahan pengisi saluran akar ya. Tidak boleh ada keluhan penderita, nggak boleh pasiennya ada mengeluh, ngilu ataupun sakit ya. Kalau misalnya sakit berarti kita harus pulang lagi ya. Kemudian tidak boleh ada gejala klinik, tidak boleh ada eksudat berlebihan. Kemudian di sini tumpatan sementaranya baik, bisa dilakukan perbenihan, tapi kalau tidak dilakukan perbenihan, maka kita cek dulu dia punya kondisi kapas atau paper point. Apakah dia bersih atau belum? Kalau sudah bersih, maka bisa dilakukan perawatan selanjutnya atau dengan tahapan selanjutnya yaitu pengisian saluran akar. Kemudian sifatnya, bahan pengisi itu adalah mudah dimasukkan. Jadi di sini dapat menutup saluran akar dengan rapat, baik itu ke arah lateral atau apikal, tidak mengerut. Jadi kalau sudah dimasukkan, itu tidak boleh mengerut. Karena dia harus menutup secara hermetis. Tidak boleh ada seal atau celah. Karena itu yang akan mempengaruhi keberhasilan daripada perawatan saluran akar. Ada bersifat radiografi. Nah, ini yang penting karena kita mau mengevaluasi keberhasilan dari perawatan saluran akar atau bahan pengisi itu menutup sempurna di dalam saluran akar, kita tidak bisa melihat secara klinis. Ya, kita harus melakukan pemeriksaan penunjang yaitu dengan pemeriksaan radiologi. Biasanya kalau bahan itu dalam penampilan radiografik itu warnanya radio opaque atau putih. Supaya kita bisa lihat apakah bahan ini bisa menutup saluran akar itu dengan baik atau tidak. Macamnya ada bahan padat, bahan semi padat atau pasta. Pasta ya.
Kita lihat contohnya dari bahan padat ini. Nah, ini adalah puta perca, termasuk dari bahan padat daripada bahan pengisi saluran akar. Ini ada beberapa macam nomor, bentuknya seperti karet ya. Jadi ini ada nomornya, ada dari 15 sampai 40, ada 3 sheet ya. 15, 40, 45 sampai 80, dan yang besar itu 90 sampai 140 ya. Jadi disesuaikan dengan panjang saluran akar, dan nomor ini biasanya disesuaikan dengan lebar saluran akar terakhir ya, dari preparasi saluran akar. Kemudian ini ada bahan semi pasta, merupakan bahan campuran yang akan memadat setelah dimasukkan ke dalam saluran akar. Jadi dia nggak terlalu padat, sifatnya seperti pasta ya. Dia dapat sebagai bahan pengisi utama maupun semen. Contohnya nih, ada semen Grossman, tubular silkir, semen watch, ada silepek atau kita kenal dengan semen kalsium hidroksida. Nah, ada AH26. Ini dari jenis resin ya. Ada resin polivinil dan sebagainya. Banyak macamnya seperti kita lihat pada di sini. Ini adalah AH26. Kemudian ada di sini Cal Plus. Nah, ini ada tulisannya di sini. Jadi kita pahami dulu bahwa kita tidak boleh menghafal merek ya, karena perkembangan bahan kedokteran gigi itu sangat cepat. Mungkin berapa tahun lagi akan disediakan bahan yang akan diperbaiki dia punya kualitas komposisinya. Kemudian di sini kita lihat di sini adalah kalsium hidroksida, kemudian dengan with iodoform. Dengan penambahan iodoform itu berfungsi sebagai antiseptik ya. Ini adalah kalsium hidroksida. Fungsinya adalah sebagai bisa untuk bahan piping atau bahan pengisi saluran akar. Ada banyak sediaannya ya. Ada yang satu pasta, ada yang satu pasta dengan light curing, ada yang 2 pasta, ada yang bubuk. Nah, jadi jangan hafal Hyco, Cal Plus, Metapack dan sebagainya, tapi lihatlah kandungan yang ada di dalam kemasan supaya kalian, oh berarti kalsium hidroksida itu bisa digunakan sebagai bahan piping ataupun bahan pengisi saluran akar. Bagaimana cara manipulasinya ya? Kalau tadi dia satu pasta, maka pasang disposable tip pada sirin size seperti ujung jarum, tips yang lembut itu, kemudian dimasukkan sirinnya ke dalam saluran akar, kemudian diinjeksikan ya, ditarik secara perlahan. Jadi jangan ini kita lihat, kita memang harus mencari yang namanya saluran akar, karena kalau tidak semua saluran akar dicari, maka nanti akan menimbulkan di kedepannya pasien akan sakit lagi, ya kan? Nah, untuk lebih memahami lagi, kalian bisa mengakses video YouTube ini dan kemudian dipelajari. Di video ini ditayangkan bagaimana penggunaan daripada bahan irigasi saluran akar dan bagaimana memahami daripada perawatan saluran akar. Jadi kalian bisa akses, bisa dipelajari di rumah, dan supaya lebih memahami dan bisa mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan pada pertemuan kali ini, yaitu memahami dan menjelaskan daripada bahan perawatan saluran akar. Mungkin itu materi dari saya. Kira-kira sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya mau bertanya, mengapa harus ada rotasi medikamen untuk bahan sterilisasi? Ya, terima kasih Anista yang sudah bertanya. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa ada rotasi medikamen ya. Jadi memang harus dirotasi. Kalau nggak dirotasi, apa yang terjadi? Maka dia tidak akan efektif lagi. Ya, jadi harus diganti. Kalau tidak diganti akan mengurangi keefektifan daripada bahan sterilisasi saluran akar. Ya, bisa dimengerti ya? Ya, mungkin ada lagi? Ya, silakan Lewi. Baik, terima kasih kesempatan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya di bahan klinisnya saluran akar. Seperti tadi yang Ibu sudah jelaskan bahwa ada bahan padat dan semi padat atau pasta. Ini saya ingin bertanya, apakah bisa menggunakan salah satu atau digunakan keduanya? Ya, terima kasih Lewi atas pertanyaannya. Bisa digunakan salah satu, keduanya, tapi yang paling efektif berdasarkan penelitian yang ada itu adalah kombinasi daripada keduanya, yaitu bahan padat dan semi pasta. Karena kalau hanya bahan padat saja, kita tidak bisa mengukur bahwa diameter daripada lebar saluran akar itu apakah bisa mengisi sempurna atau tidak, karena dia hanya berupa karet. Tapi bagus lagi kalau kombinasi dari padat dan semi pasta. Begitu ya. Ya, baik, untuk itu terima kasih kuliah pada pertemuan kali ini saya akhiri. Silakan kerjakan sesuai tugas yang saya beri. Semoga bisa memahami lebih baik. Selamat pagi dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.